Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan inovasi sosial. Nah, setelah dua pertemuan lalu, kita berbicara mengenai bagaimana teknik untuk menganalisis baik masalah maupun potensi yang ada di masyarakat dengan berbagai metode, ada metode analisis SWOT, ada metode ABCD, ada juga metode social mapping gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk ke inovasi sosialnya setelah kemarin teman-teman sudah saya minta untuk menganalisis satu program ya, satu program ataupun satu ya program ya dari sebuah eh, dari tempat teman-teman melakukan ini apa namanya PPM gitu untuk dianalisis ke dalam satu analisis boleh pakai SWOT atau ABCD dan sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai inovasi sosialnya. Kita akan masuk yang pertama, kita akan mulai dari kalau kita ngomongin inovasi sosial, tentu saja awalnya kita harus tahu tentang apa itu berinovasi. Kalau ngomongin tentang berinovasi, apa sih inovasi itu gitu kan? Kita tahu bahwa inovasi itu adalah kemampuan untuk menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan ya secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Ini ada salah satu pengertian yang saya ambil dari Zimmer. Terus juga inovasi itu bisa dalam bentuk sebuah proses ataupun sebuah produk gitu kan. Jadi kalau kita bisa menjelaskan gitu bahwa innovation itu atau inovasi berinovasi ya, terutama kalau kita biasanya inovasi itu erat kaitannya dengan kewirausahaan mungkin, karena inovasi itu kan juga kunci ya seorang wirausaha untuk sukses gitu. Bagaimana dia bisa terus-menerus memperbarui kondisi usahanya gitu kan. Ini inovasi itu sangat terkait juga dengan mata kuliah kewirausahaan sosial dan juga mata kuliah apa social marketing itu juga kalau kita lihat juga sangat 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 terkait karena innovation itu is the ability to apply a creative solution to this problem and opportunities to enhance or to enrich people life gitu. Jadi bagaimana caranya uh, manusia ataupun suatu lembaga itu bisa memecahkan persoalan gitu, tapi dengan cara-cara yang kreatif bahkan bisa menciptakan peluang ya. Kalau kita lihat eh, peluang-peluang itu kan pasti selalu ada gitu kan. Tinggal bagaimana kita ya sebagai individu itu bisa menangkapnya dan bisa mengalokasikannya atau mengolahnya gitu. Eh, dengan baik gitu agar bisa lebih sustain, agar bisa lebih maksimal, terus juga agar bisa bahkan akhirnya nanti bisa memecahkan masalah yang yang di ini ya, yang dialami gitu kan. Kalau ngomongin inovasi juga tidak lepas dari sebenarnya ada hal-hal yang melekat pada inovasi itu tersendiri yaitu kebaruan dan perbaikan gitu. Kalau kita ngomongin inovasi pasti ada kebaruan. Kebaruan di sini bukan tidak harus berupa menciptakan sebuah produk baru ya, tapi juga bisa eh, pada sisi nilai guna, kondisi dan aplikasinya itu bisa lebih baik gitu. Terus juga tadi ya ada improvement, ada perbaikan gitu kan. Jadi harapannya kalau improvement di sini dimaksudkan mencari alternatif terbaik ya, yang paling efisien dan efektif untuk sebuah proses maupun sebuah produk. Jadi kalau kita ngomong inovasi pasti kita akan eh, ter terkait dengan kebaruan dan juga perbaikan. Nah, inovasi itu sendiri itu
ada 3 cakupan. Kalau tadi ya, di awal sebelumnya saya udah omongin inovasi itu ada pembaruannya, ada perubahannya. Kalau menurut Suryana itu ada 3 cakupan inovasi. Yang pertama, inovasi itu sebagai sebuah pembaruan. Nah, pada hakikatnya, inovasi itu kan adalah pembaruan atau kebaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Nah, objek inovasi ini adalah nilai tambah suatu produk atau proses atau jasa. Inovasi juga selalu dinyatakan dalam bentuk biasanya solusi teknologi yang lebih baik yang diterima oleh masyarakat. Kebaruan itu merupakan konsekuensi dari implementasi praktis inovasi. Jadi, inovasi itu pasti selalu baru. Parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah pengguna gitu. Kalau kita bisa contohkan ya misalnya pembaruan ya kayak misalnya Gojek itu merupakan suatu pembaruan as novelty gitu kan. Dimana kalau dulu kita apa namanya mau pesen ojek itu kita harus nyari, kadang lama, kadang nggak dapet gitu. Tapi dengan adanya inovasi aplikasi yang mempertemukan antara pemilik jasa dengan konsumernya gitu, itu akan lebih mudah gitu. Yang kedua adalah inovasi sebagai perubahan atau innovation as change gitu kan. Kalau inovasi merupakan perubahan, perubahan itu bisa dalam bentuk transformasi, difusi ya, yang berujung pada perubahan. Jadi dilihat dari dimensi waktu, inovasi lebih menekankan pada objek baru gitu kan. Tapi sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan terbentuknya suatu hal yang baru. Maksudnya, inovasi itu diawali dengan proses baru untuk menghasilkan objek baru. Dengan demikian, inovasi mengacu pada transformasi untuk difusi dan akhirnya untuk mengubah sesuatu. Yang ketiga adalah inovasi sebagai keunggulan atau innovation as advantage. Nah, inovasi adalah keunggulan di sini. Dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-unggulan dalam bentuk yang baru gitu kan. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk seperti inovasi produk, inovasi proses, inovasi metode, inovasi teknologi dan manajemennya gitu kan. Jadi inovasi itu nggak hanya bentuknya produk tapi prosesnya, metodenya ataupun dengan teknologinya gitu. Nah, caranya seperti apa? Biasanya dilakukan dengan berbagai cara gitu. Misalnya dengan cara menemukan, yaitu dengan mengkreasi suatu produk atau jasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, konsep ini cenderung revolusioner ya. Misalnya kayak penemuan pesawat terbang, telepon oleh Alexander Graham Bell. Itu kan baru gitu kan. Benar-benar belum ada sebelumnya. Terus juga bisa juga dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang memang sudah eksis atau sudah ada gitu kan. Misalnya pengembangan McD gitu kan, kita bisa lihat di sekitar kita. Atau dengan cara menduplikasi, yaitu dengan cara meniru produk, jasa, atau proses yang sudah ada tapi ditambahi ya, bukan terus copy paste yang persis gitu. Kadang kalau kita kopas produk atau teknologi orang lain dengan sama persis itu biasanya juga kita akan dicap sebagai plagiator gitu. Tapi maksudnya duplikasi di sini adalah memang kita meniru yang sudah ada, tapi ditambahi ada hal pembedanya apa gitu atau dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah menjadi formulasi baru. Nah, itu adalah cakupan dari inovasi. Nah, selanjutnya, tadi ya, kalau kita ngomong inovasi kan biasanya itu merupakan hasil berpikir dan inovatif gitu kan. Hasil berpikir kreatif adalah dalam bentuk sesuatu yang bersifat imajinasi, abstrak, dan obsesi seperti hayalan, gagasan, atau mimpi, atau ide-ide. Kalau kreativitas sendiri merupakan tindakan yang menghasilkan sesuatu dan merupakan kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya mencakup hal-hal yang seperti 3 ini. Yang pertama adalah baru atau new. Cirinya inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, ya, dan mungkin bisa kadang juga karena saking barunya
bisa juga aneh dan mengejutkan juga gitu kan. Kayak misalnya ada wisata ke bulan gitu. Itu kan suatu hal yang baru gitu kan. Bener. Walaupun dulu udah ada tapi kan bukan untuk berwisata dan mungkin bagi sebagian orang juga terkesan aneh juga gitu. Terus juga berguna, useful. Cirinya lebih praktis, lebih mudah, eh, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, dan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Yang ketiga adalah dapat dimengerti. Cirinya hasil yang sama dapat dimengerti dan dibuat di lain waktu. Dan hasil berinovasi adalah produk, barang, dan jasa, metode, proses, cara-cara memecahkan masalah yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti ya. Jadi itu tadi ya, baik kreativitas maupun keinovasian merupakan tindakan atau kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya new, baru, useful, berguna, dan understandable atau dapat dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah inovasi sosial. Kalau kita ngomongin inovasi sosial itu sebenarnya masih tergolong ini ya, istilah yang masih baru bagi khayalak gitu, baik dari untuk khayalak umum maupun khalayak akademisi gitu. Padahal kita menemukan banyak sekali hasil dari inovasi sosial di sekitar kita gitu. Contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang eh, kesejahteraan atau ekonomi gitu. Namun pada kenyataannya tidak ada satu ini ya, sampai saat ini mungkin belum ada satu eh, apa negara mungkin yang mempunyai strategi yang serius pada inovasi sosial gitu. Biasanya kebanyakan negara itu berkonsentrasi pada strategi eh, kebanyakan negara berkonsentrasi pada strategi inovasi yang sifatnya bisnis dan teknologi. Nah, kalau di Indonesia, inovasi sosial itu banyak dilakukan oleh individu, kelompok maupun oleh organisasi. Misalnya tentang Asoka Foundation itu juga merupakan salah satu contoh inovasi sosial yang sudah eksis di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin tentang sejarahnya, dimulai dari pada abad ke-18. Jadi, di abad ke-18, keberadaan para inovator sosial itu sudah menjadi sejarah yang penting dalam perkembangan perekonomian dunia. Inovasi atau pelaku inovasi sosial atau misalnya biasanya disebut inovator sosial yang paling berpengaruh pada abad itu adalah Robert Owen, teman-teman bisa searching ya, yang mendirikan koperasi sebagai bentuk dari kepeduliannya terhadap permasalahan sosial di lingkungannya di kala itu gitu kan. Jadi pada abad ke-18 itu sudah muncul ada salah satu tokoh yang di ide-idenya Brilian Owen itu mampu menginspirasi seluruh dunia gitu kan dan dia punya pengaruh besar dalam pengembangan koperasi dan pergerakan sosial menjadi salah satu dasar dari pengembangan teori manajemen modern. Lalu di abad ke-19 juga mulai bermunculan inovator sosial yang lebih banyak gitu kan. Jadi kalau kita bisa bisa apa ya? Bisa petakan gitu. Kalau abad 18 itu masih jarang. Terus 19 itu mulai bermunculan inovator sosial dan di abad ke-20 perkembangan inovasi sosial itu mulai meluas seiring perkembangan ide tentang kewirausahaan sosial yang dikembangkan oleh Bill Drayton gitu kan dengan lembaga Asokanya. Terus salah satu tokoh inovator sosial dari Eropa yang dikenal pada masa itu adalah Michael Young, pendiri Young Foundation, yaitu dia mendirikan gebrakan membantu mengelola sistem pelayanan kesehatan pemerintahan di Inggris gitu kan. Jadi kebanyakan di era-era itu mereka melakukan inovasi sosial yang radikal untuk mengatasi permasalahan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi gitu kan. Karena mereka karena ini ya melihat kondisi yang tidak mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka mereka membuat sebuah gebrakan-gebrakan inovasi
sosial gitu kan. Jadi harus ini ya, permasalahan kalau kita melihat kalau kita sudah jadi orang sosial dan kita jeli untuk apa namanya, eh, kita kita sebagai orang yang paham tentang masalah sosial, kita dari dari background ilmu sosial gitu, tentu akan lebih peka gitu kan tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita gitu. Tinggal kita bagaimana mau bergerak ke arah mana gitu, apakah di bidang pendidikan atau ekonomi ataupun di bidang lingkungan ataupun di bidang yang lain gitu. Misalnya kalau ekonomi kita tahu apa namanya Grameen Bank itu kan juga salah satu inovasi sosial yang sangat menggembarkan gitu kan, yang ternyata meskipun bank bank itu tidak berorientasi semata-mata untuk bisnis, ternyata bisa dan menghasilkan gitu, bahkan bisa sustain gitu kan. Nah, itu kan sebuah sebuah contoh dan aksi nyata dari sebuah gerakan sosial dan untuk jadi sebuah inovasi sosial juga. Selanjutnya adalah pengertian inovasi sosial. Jadi ini inovasi sosial itu sudah digunakan dalam berbagai bentuk dan beberapa referensi mengenai inovasi sosial semenjak tahun 1960-an. Pada awal masa itu istilah inovasi sosial itu merujuk pada penelitian yang berhubungan dengan social science, ilmu sosial dan humaniora gitu kan. Semenjak dipublikasikan dalam berbagai karya ilmiah, istilah inovasi sosial juga banyak digunakan sebagai salah satu bahan referensi dalam mendefinisikan kewirausahaan sosial. Wirausaha sosial, terus inovasi di bidang teknologi yang berhubungan dengan kebermanfaatan sosial, CSR, dan inovasi terbuka. Terus kalau kita ngomongin ini ya, berbagai literatur itu menyebutkan inovasi sosial itu ada 5 tipe. Ada teknologi, ekonomi, regulasi, normatif, dan budaya gitu. Dan di sini saya mengambil beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Mulgen, inovasi sosial adalah aktivitas dan pelayanan inovasi yang dilakukan untuk mencapai kebutuhan sosial yang biasanya dilakukan oleh sebagian besar organisasi dan tujuan utamanya adalah tentu saja untuk sosial ya kalau kita lihat gitu. Jadi inovasi untuk mencapai kebutuhan sosial yang lebih baik gitu. Misalnya ini ya, kalau kita tahu misalnya kayak mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan bentuk juga sebuah inovasi pelayanan ya, yang dulu kalau kita mau membuat suatu atau mengurus suatu surat-surat atau administrasi yang berkaitan dengan kependudukan, kadang kita harus ke berbagai gedung gitu dan itu nggak efektif gitu. Ada mall pelayanan publik yang dia menyediakan satu gedung yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk berbagai kebutuhan gitu. Misalnya kita mau pajak motor, terus kita mau ngurus BPJS itu ada di dalam satu gedung. Nah, itu contoh-contoh inovasi pelayanan yang untuk mencapai kebutuhan sosial yang lebih baik gitu kan. Terus juga dalam hal ini organisasi yang biasanya melakukan inovasi sosial adalah social enterprise yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Terus ada juga yang beranggapan atau berpendapat bahwa inovasi sosial adalah produk proses produksi atau teknologi seperti inovasi secara umumnya, namun bisa juga merupakan sebuah prinsip, ide, bagian dari kebijakan atau undang-undang sebuah gerakan sosial, sebuah intervensi, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Jadi, inovasi sosial itu ya kita bisa mengatakan sebagai sebuah proses menemukan, menjamin, dukungan, dan mengimplementasikan solusi baru permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan social needs-nya. Nah, kalau kita ngomongin tentang inovasi sosial gitu kan, ada 4 elemen yang membedakan istilah inovasi itu gitu. Yang pertama adalah proses inovasi.
Itu tadi ya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan sebuah produk atau solusi baru yang dalam hal ini meliputi faktor teknis, sosial, dan ekonomi. Yang kedua adalah penciptaan produk. Product or invention itself gitu berkaitan dengan outcome atau hasil yang diciptakan. Yang ketiga, penyebaran atau pengadopsian inovasi, diffusion or adoption of the innovation berkaitan dengan bagaimana sebuah inovasi bisa dinikmati atau digunakan secara lebih luas. Yang terakhir adalah nilai utama dari sebuah inovasi atau ultimate value created by innovation yang berkaitan dengan seberapa besar nilai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah inovasi. Nah, dari penjelasan di atas, definisi tentang inovasi sosial tadi kan mencakup di dalamnya gitu kan, bahwa eh, apa namanya inovasi itu ya proses gitu, terus juga penciptaan produk. Maksudnya produk di sini tidak hanya real produk ya, tapi juga bisa berupa jasa juga. Terus juga ada bagaimana sebuah inovasi itu bisa dinikmati atau digunakan untuk halayak yang lebih luas dan juga bagaimana nilai utamanya, seberapa besar nilai atau manfaat yang bisa ditimbulkan dari sebuah inovasi. Oke, itu teman-teman tentang inovasi sosial untuk pertemuan hari ini. Teman-teman bisa banyak ya sebenarnya contoh-contoh inovasi sosial yang ada di sekitar kita. Teman-teman bisa mencari salah satu contoh inovasi sosial yang di luar yang saya sebutkan tadi di slide ini dan teman-teman bisa menjelaskan dan kenapa menurut teman-teman itu termasuk sebuah inovasi. Demikian untuk materi untuk kesempatan hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.